warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, apakah anak-anak sudah melaksanakan pagi emasnya hari ini? Sholat duha, kemudian murojaah, Asmaul Husna, dan Al-Maksurat. Ya, jika sudah, maka marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustazah hari ini akan menjelaskan tentang mata pelajaran IPS, yaitu temanya adalah kegiatan ekonomi. Jadi, pernah nggak anak-anak ketika di sawah, anak-anak melihat seorang petani menanam padi, kemudian setelah beberapa bulan padinya itu dipanen, lalu digiling menjadi beras, lalu berasnya didistribusikan atau dibawa oleh para pedagang, kemudian kita membeli beras tersebut dan kita konsumsi dalam bentuk nasi. Nah, rangkaian dari kegiatan tersebut itu merupakan proses kegiatan ekonomi, yaitu memenuhi kebutuhan hidup. Jadi apa itu kegiatan ekonomi? Jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berawal dari proses produksi atau bahan mentah, kemudian diproses menjadi bahan setengah jadi, lalu diproses lagi menjadi bahan jadi, dan yang terakhir adalah bahan yang bisa dikonsumsi oleh kita melalui pedagang. Nah, apakah anak-anak tahu kegiatan ekonomi itu meliputi apa saja? Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3 tahap. Jadi yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan produksi? Jadi kegiatan produksi adalah kegiatan di mana seseorang itu memproduksi suatu barang mentah. Kemudian dari barang mentah itu akan diolah menjadi barang jadi. Nah, kemudian orang yang melakukan proses produksi itu disebut dengan produsen. Ya, contohnya misalkan ketika anak-anak berkunjung di sebuah pabrik gula atau pabrik tempe, kemudian anak-anak melihat rangkaian proses pembuatan tempe. Nah, itu salah satu contoh kegiatan produksi. Nah, yang kedua, setelah barang tersebut diproduksi kemudian disalurkan ke pedagang-pedagang atau yang disebut dengan kegiatan distribusi. Ya, jadi apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut distributor. Nah, contohnya misalkan anak-anak memesan air galon. Nah, itu ada mas-mas yang membawa galon dengan menggunakan motor sampai ke rumah anak-anak. Nah, itu dinamakan dengan proses distribusi. Nah, orang yang mengirimkan galon itu namanya distributor. Ya, seperti itu. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan memakai barang setelah barang tersebut berasal dari hasil produksi. Jadi misalkan kita mengkonsumsi nasi, kemudian kita memakai baju, kemudian kita menggunakan alat tulis, itu termasuk kegiatan konsumsi. Nah, orang yang memakai itu disebut dengan konsumen. Ya, konsumen, namanya adalah konsumen. Nah, seperti itu. Jadi setelah anak-anak kemudian mendengarkan penjelasan dari Ustazah, silakan anak-anak tulis masing-masing 5 contoh saja dari masing-masing kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Baik, seperti itu sudah jelas? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar PPKN materi sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai emas yang berarti bahwa sesama manusia membutuhkan rasa bersatu atau persatuan dan kesatuan supaya kuat seperti rantai. Nah, makna dari sila kedua Pancasila dalam agama Islam menyatakan bahwa sesama muslim bagaikan satu tubuh.
Jadi jika satu bagian tersakiti, maka bagian yang lain juga ikut merasakannya. Nah, bagaimana kemudian sila kedua Pancasila itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, berikut pengamalannya. Yang pertama adalah mengakui persamaan hak dan kewajiban manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang keempat, saling menghargai antara sesama manusia. Dan yang kelima, dapat mengembangkan sikap saling bekerja sama dengan orang lain. Nah, setelah anak-anak mendengarkan penjelasan tentang pengamalan Pancasila sila kedua, anak-anak bisa menuliskan pengalaman sila kedua yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa anak-anak jumpai. Tuliskan 5 saja, dan setelah itu anak-anak foto bisa dikirimkan ke GCF. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.